Terima kasih pemirsa yang masih tetap bersama kami dalam program Update Siang, masih bersama saya Puca Rusaldi. Sesuai dengan saya informasikan tadi di awal, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai transformasi layanan kesehatan RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Sesuai dengan bahasanya, kami sudah mengundang narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Ato Irawan, SPPMkes, selaku PLT Direktur RSUD RT Notopuro. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, salam sehat untuk luar kita biasa. semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Senang bisa berjumpa pada siang hari ini, ya Pak Ato ya. Kita akan berbincang mengenai bahasan kita. Ini menjadi suatu hal yang menarik begitu kalau kita membahas mengenai perubahan nama. Kalau kita ketahui RSUD RT Notopuro yang dulunya bernama RSUD Sidoarjo, ini mengapa dilakukan pergantian nama Pak? Monggo. Ini kita setelah dikukuhkan jadi rumah sakit kelas A dari kelas B, ini kepala daerah ada keinginan untuk merubah nama rumah sakit Sidoarjo yang sebelumnya namanya nggak ada ya, Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo menjadi Rumah Sakit Raden Tumenggung Notopuro. Bupati pertama Sidoarjo ini berdasarkan dari ada semacam lomba waktu itu untuk nama, logo rumah sakit. Baik. Jadi akhirnya terpilih nama diputuskan begitu ya. RT Notopuro tersebut. Baik. Ini Bupati pertama Sidoarjo yang nama sebelum dilantik jadi bupati. Jadi yang dipakai itu. Baik, jadi sudah resmi ya. Ini per tanggal berapa nih, saya kalau boleh tahu, Pak Ato? Kemarin dikukuhkan menjadi nama RT Notopuro bulan Maret ya, 22 Maret 2024 ini. Jadi sekarang sudah resmi ya, namanya sudah berganti sekarang ya. Baik, kalau kita berbicara selama kurang lebih 10 tahun ini, perkembangan dari Rumah Sakit RT Notopuro ini sangat luar biasa, pesat sekali begitu Pak Ato ya. Tanggapan Anda secara pribadi, strategi apa sudah Anda kembangkan secara personal sehingga menjadi sangat pesat dan juga maju sekali? Ya, kebetulan saya diminta jadi Direktur 1 November 2013, jadi sudah hampir 10 tahun lebih ya. Jadi memang kami mengembangkan layanan kami dengan berbasis total quality performance. Bagaimana kami membuat SDM kami betul-betul kompetensinya sesuai dengan layanan kami. Kemudian juga tiap tahun kami berupaya untuk membangun sarana-prasarana gedung yang ada sesuai dengan renstra kami untuk ke arah rumah sakit kelas A. Jadi bukan kemudian ujuk-ujuk jadi kelas A. Ini sudah mulai setahun yang lalu. Pertama kita mulai gedung poliklinik eksekutif, terpadu dengan gedung rawat inap eksekutif. Dan ada kamar bersalin, kamar operasi eksekutif juga. Kemudian kita juga lihat IGD kami yang 2 lantai dulu kami jadikan 4 lantai sekarang yang dimana rumah sakit kan etalasenya di IGD. Jadi harus terpadu. Dengan ada PSC di lantai 2, ada comment center untuk pre-hospital, layanan untuk hemodialisis, layanan untuk kanker terpadu, untuk jantung terpadu. Ini kami siapkan semua tahap per tahap, karena anggaran kami BLUD nggak mungkin langsung membangun sekian langsung lengkap, jadi harus bertahap. Dan alhamdulillah tahun ini kita membangun gedung medical check up terpadu. Jadi sesuai dengan program Kemenkes nanti ada suatu program untuk preventif ya. Jadi ini yang medical check up ini bagaimana masyarakat bisa mengecek kesehatannya dengan terpadu antara di laboratorium PA, laboratorium mikro, laboratorium patoklinik, ini semuanya bisa terwujud. Baik, kalau kita berbicara mengenai kelas A, ini kan kalau kita mengetahui RSUD RT Notopuro di Sidoarjo ini adalah merupakan salah satunya rumah sakit yang kelas A begitu ya, di Kabupaten Sidoarjo begitu, satu-satunya begitu, saya garis bawahi, atau bagaimana? Bukan hanya itu ya, kita di Indonesia baru pertama kali rumah sakit milik kabupaten atau milik kota yang sudah jadi kelas A. Baik, itu bagaimana strateginya Pak, bisa mencapai kelas A begitu? Ya kita lihat bahwa jumlah tempat tidur kita sekarang 700 tempat tidur. Kemudian sarpras kita sudah 10% ruangan intensif terpadu. Terus kemudian punya layanan unggulan kanker, jantung, saraf. Nah ini kalau kita nggak continuous improvement, perbaikan terus menerus untuk menjadi layanan yang banyak unggulan itu jadi kelas A, ya kita rugi. Ya, itu butuh waktu berapa lama Pak Ato untuk prosesnya mencapai kelas A ini sendiri? Kita butuh waktu 2 tahun ya, tapi ya persiapan sarana SDM, kita punya dokter spesialis 166 dengan spesialis 25 orang, ini butuh waktu. Dan alhamdulillah dengan persyaratan kita, layanan unggulan sudah ada, SDM-nya ada, sarpras ada, alhamdulillah oleh Kemenkes bisa divisitasi dan diakui sebagai kelas A. Dan ini memang dengan kelas A ini kan akhirnya masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya bisa dilayani layanan untuk subspesialis. Contohnya lah pasien kanker. Dulu harus 8 bulan ngantri ke Sutomo, ke RSAL untuk radioterapi. Sekarang 1 bulan aja ngantri di rumah sakit Sidoarjo. Aksesnya juga mereka dimudahkan, kelengkapan pelayanan juga demikian. Bahkan nanti sudah kalau kelas A, kan kita terus mengembangkan semakin banyak layanan subspesialis. Jadi ini yang
kalau kita nggak meloncat ke arah kelas A, rugi rasanya. Kita harus continuous improvement, nanti lain juga ke arah good clinical governance. Nah ini mimpi kita bahwa Rumah Sakit Sidoarjo ini jadi barometer atau benchmark teman-teman rumah sakit daerah yang lain. Baik, Pak Ato, kita harus break dulu sejenak, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa dan jangan berada kemana-mana, karena update siang akan segera kembali, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Update Siang, masih bersama saya Pujo Rizaldi. Kita masih membahas mengenai transformasi layanan kesehatan RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Membahas mengenai hal tersebut, ada suatu hal yang menarik begitu, pada saat layanan ini sudah menjadi kelas A begitu, benefit apa atau keuntungan apa Pak yang didapatkan masyarakat terkait dengan hal tersebut? Ya, kita lebih diuntungkan dengan kelas A ini, masyarakat yang diuntungkan, bukan kita. Masyarakat diuntungkan dengan semakin subspesialis yang ada. Baik. Mereka mendapatkan pelayanan yang tidak harus dirujuk ke rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal mereka di Sidoarjo. Kemudian mereka mendapatkan akses yang cukup bagus dan layanan seperti kanker terpadu, pasien-pasien yang dilakukan radioterapi, kemoterapi. Ini kan nggak usah terlalu lama berantri di rumah sakit yang sekarang ini di Sutomo, di RSAL. Ini mereka lebih mudah, lebih bisa mendapatkan akses yang cepat di rumah sakit kami. Jadi keuntungannya kami juga dengan kelas A ini kan bisa lebih mengembangkan ke arah layanan yang lebih banyak lagi subspesialisnya. Pak Ato, mohon maaf, ini beberapa pandangan di masyarakat yang menggunakan BPJS. Kadang-kadang ketakutannya adalah pada saat menggunakan BPJS, apakah akan mendapatkan pelayanan yang sama dibandingkan bagi mereka yang membayar secara langsung. Monggo, tanggapannya. Jadi, layanan BPJS kami itu hampir 95% pasien kami itu BPJS. Nggak ada bedanya. Baik. Jadi di kemoterapi, di ruangan... Itu ditekankan ya Pak ya? Itu nggak ada perbedaan. Memang ada kelas eksekutif, ada poliklinik eksekutif, tapi secara pelayanan nggak ada bedanya. Jadi contohnya kami kemarin dikunjungi oleh Kementerian Kesehatan melihat pelayanan BPJS di ruangan kemoterapi One Day Care. Mereka melihat, ini suasananya sudah kayak eksekutif ini, jadi nggak ada bedanya. Luar biasa. Termasuk antrian di dalam radioterapi yang tiap hari 55 pasien yang kami rawat, hampir semuanya BPJS. Nggak ada yang pasien umum, karena kan biaya tinggi, mereka akhirnya datang BPJS. Termasuk layanan untuk hemodialisis, ini 53 bed hemodialisis dalam 2 shift juga. Hampir semua BPJS kok, nggak ada bedanya. Baik, Pak Ato, sebagai orang awam, saya pribadi begitu mewakili masyarakat atau pemirsa Jawa Post TV yang saat ini menyaksikan program kita pada siang hari ini begitu ya, yang berada di luar daerah Sidoarjo, apakah bisa mendapatkan keuntungan dan juga manfaat juga, atau boleh dikatakan bisa juga merujuk ke Rumah Sakit RSUD RT Notopuro ini? Nah ini setelah kita kelas A, beberapa rumah sakit dari luar Sidoarjo juga hampir 5% juga merujuk ke kami. Apalagi layanan yang mungkin di kelas B nggak ada, itu langsung tidak melalui rujukan berjenjang. Jadi mimpinya Kemenkes kita juga nanti ke depan itu tidak lagi rujukan berjenjang, tapi rujukan berbasis kompetensi. Artinya nggak harus kelas D, kelas C, kelas B, kelas A dulu. Jadi ini rupanya peluang kita untuk merawat pasien yang mana layanan prioritas unggulan seperti yang ditayangkan oleh Kemenkes. Ini kami memang berjuang untuk menggapai itu, sehingga rasanya nanti rumah sakit kami tidak hanya pasien dari internal Sidoarjo, bahkan luar pulau, dari Kalimantan, ada yang dari Ambon, itu ada bisa yang dari Sulawesi, tidak ada masalah, bisa. Jadi BPJS bisa lewat rujukan seperti itu bisa kami layani. Nah, kalau berbicara mengenai tantangan, pengembangan ini kan bukan hal yang mudah. Mungkin bagi mereka yang menikmati saat ini merasakan, wah ini gampang sekali. Tapi bagi prosesnya begitu sangat luar biasa. Tantangannya apa saja? Ya, alhamdulillah kami ini good corporate governance mulai awal. Dewan pengawas kami menekankan bahwa kita punya anggaran 10-15% setiap tahunnya untuk pengembangan pembangunan gedung sarana fisik maupun pengadaan alket. Ini tiap tahun kita nggak pernah berhenti, membangun terus. Sampai nanti mungkin satu saat tinggal pengembangan pelayanan. Dan insya Allah kami memang berkomitmen untuk mendukung program layanan prioritas Kemenkes. Bahkan Kemenkes belum punya program itu, kami sudah mendulukan seperti pembangunan gedung kanker terpadu, ruangan intensif terpadu,
gedung untuk nanti insya Allah ke depan kami memang untuk pengembangan kamar operasi jantung ya terbuka. Ini didukung oleh teman-teman dari Sutomo sebagai pengampu kami. Dan kami selalu ini kebetulan juga saya di Arsada Jawa Timur, ketua Arsada Rumah Sakit Daerah. Baik, luar biasa. Jadi kolaborasi dengan teman-teman dalam ada masalah yang muncul, ini kita bareng-bareng kita pikir bersama. Baik, didiskusikan bersama, dipikir bersama, Betul. solusi bersama. Tantangannya ya memang kadang-kadang kita masalah anggaran ya. Baik. Anggaran yang harus kita saat ini kami harus berani berhutang. Ini sekarang membangun gedung yang bercakap 5 lantai berhutang 60 M ini ke bank. Karena memang kalau kami tidak berhutang ini harus ada akselerasi pembangunan. Betul. Terlambat nanti kalau kita berkaitan atau menyambung apa yang disampaikan tadi barusan begitu mengenai pembangunan begitu PR lanjutan bagi RSUD Notopuro ini apa sendiri? Jadi kami masalah parkir ya. Ini tahun depan setelah gedung 7 lantai yang sekarang gedung pusat terpadu, gedung diagnosis terpadu 5 lantai, sebelahnya IGD. Tahun depan kita akan membangun double deck parkir di halaman depan rumah sakit. Nah ini nanti kebetulan juga untuk supaya nggak banjir, ini juga kami juga menyiapkan untuk drainase untuk double deck parkir itu di ujung jalan. Kami perluas dengan box culvert yang ukuran 3 meter. Wow, luar biasa. Terus tanaman yang di sebelah rumah sakit atau mall begitu ya? Kebetulan saya itu memang setiap pembangunan dalam hal perencanaan saya mesti ikut terlibat. Dan saya senang nanam pohon-pohon. Ini kan pohon pule, pohon baobab pun ada di rumah sakit kami. Taman tengah kami, kemarin kami juga nanam pohon-pohon yang mulai awal saya menjabat itu supaya rumah sakit ada paru-parunya, taman yang asri begitu ya. Sekarang ada rumah oseng di situ, kayak rumah Banyuwangi itu teman-teman kegiatan Selasa Jumat pagi ada gemes namanya, gerakan minum susu sapi segar. Wow. Itu SDM setiap yang hari Selasa sama Jumat. Selasa dan Jumat pagi. Itu bebas untuk umum atau bagaimana? Enggak, untuk petugas kami. Untuk petugas saja. Oh baik. Untuk petugas kami. Baik. Ya semoga nanti setelah itu bisa masyarakat umum juga bisa menikmati ini. Baik, nah, sekarang kan susu segar sudah lagi masalah juga ya. Betul ya, betul. Tapi kalau kita berbicara mengenai bahasan yang lanjutan tadi, kalau kita mengetahui bahwasanya ini kan sangat luar biasa, sudah mencapai kelas A begitu. Respon dari masyarakat sejauh ini Anda menangkap begitu, responnya seperti apa? Dengan menikmati layanan yang sudah ada dan sebagainya begitu. Ya, alhamdulillah respon masyarakat lebih tingkat baik. Kepuasan lebih tepatnya. Kepuasan dalam hal pelayanan yang kompleks yang lengkap bisa terwujud. Nggak harus jauh-jauh dirujuk ke rumah sakit lain. Masalahnya juga ada yang sempat kecewa, kok sekarang nggak bisa dirujuk ke yang bisa dilayani oleh dokter tertentu, nggak bisa, harus ditapis di kelas B untuk pasien BPJS. Betul. Ini memang sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kalau pasien yang sudah kondisi jelek baru bisa dirawat di rumah sakit kami kelas A. Nah itu yang ada yang keluar seperti itu. Tapi kalau seumpamanya dengan BPJS ini apakah sesuai dengan Anda informasikan bahwasanya pelayanan akan mendapatkan pelayanan yang sama begitu, tidak ada perbedaan karena 95% menurut pendapat Anda tadi bahwasanya pasien dari RSUD RT Notopuro ini semua adalah pasien dari BPJS sendiri begitu. Jika ternyata nanti tidak mendapatkan pelayanan yang serupa seperti yang diinformasikan, maka bisa melapor kemana ini? Pak Ya, kami terbuka sekali. Mohon nanti kami juga mendapatkan komunikasi atau informasi ya. Kami mempunyai sarana medsos juga, rumah sakit punya WA khusus. Baik. Rumah sakit juga punya bisa DM Instagram. Kami punya tim buzzernya dari pemasaran ini yang mengawal kami di sini. Kemudian monggo masyarakat bisa menyampaikan informasinya. Kami juga menyampaikan informasi pelayanan kami. Kritik saran kami terbuka. Justru malah vitamin bagi kami. Baik. Dan itu introspeksi kami. Saya selalu buka Google review. Apa sih yang kurang dari kami? Ada yang kritik tentang SDM kami, layanan kami. Ini kami untuk perbaikan kami sendiri. Baik. Kalau masalah kualitas untuk masalah fasilitas sudah dijelaskan dengan cukup baik bahwasanya akan ada peningkatan yang cukup signifikan begitu. Betul. Dan nanti kita akan membahas mengenai pelayanan. Bagaimana pelayanan di RSUD RT Notopuro nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa Anda jangan berlari kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, sekarang kita akan tiba masuk pada sesi selanjutnya. Tadi sempat saya menyinggung mengenai masalah pelayanan di RSUD RT Notopuro Sidoarjo, masih membahas mengenai transformasi layanan kesehatan RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Kembali Pak Ato, tadi sempat saya menyinggung mengenai masalah pelayanan begitu. Nanti tentunya pelayanan ini akan kemana nanti arahnya? Dalam artian apakah ada pembenahan khusus begitu, atau memang sudah cukup bagus, tinggal masalah untuk memaintainnya saja? Ya, memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita perbaikan terus-menerus, continuous improvement. Dalam hal layanan kita nanti semakin banyak ke arah subspesialis. Baik. Tahun depan kita akan membangun gedung, bukan membangun ya, merenovasi kamar operasi. Ada 2 kamar operasi yang harus kami siapkan untuk operasi jantung terbuka. Sudah ada spesialis BTKV, bedah kardiovaskuler, nah nanti juga melengkapi kebutuhan pelayanan jantung. Sekarang kan sudah pasang ring, stand, itu sudah biasa kami kerjakan. Apalagi ini adalah yang terpadu. Kalau Pak Terawan punya terapi untuk brainwashing. Nah ini kami juga sudah ngerjakan seperti itu, DSA namanya. Dan yang ngerjakan dokter spesialis saraf. Ini sudah kita kerjakan. Jadi ini yang perlu mungkin sosialisasi ke masyarakat bahwa di Sidoarjo sudah bisa mengerjakan terapi brainwashing. Nah itu satu mesin dengan mesin untuk masang ring jantung itu, stent itu. Jadi depan ini yang perlu nanti mungkin sosialisasi ya. Betul. Karena, ya. Keterpaduan ini kan juga harus kita kawal, keterpaduan dalam layanan kanker, layanan jantung. Ini mimpi kita nanti layanan untuk saraf ini harus terus kita kawal dengan baik. Untuk service excellence-nya bagaimana Pak? Untuk pelayanan bagi tim yang ada di sana begitu kepada masyarakat atau kepada publik bagaimana? Apakah ada pembenahan atau mungkin ada peningkatan? Ya. Kami kan mulai awal pinginnya menguatkan empowering instalasi. Instalasi pelayanan penunjang ini kan ujung tombak kami, bukan ujung tombak ya, ujung tombak. Nah ini juga betul-betul kami upayakan kompetensinya, kemudian juga mereka ini diperkuat dengan kami lombakan tiap Agustusan dengan berkaizen, lomba inovasi kreativitas. Jadi kami bukan manajemen yang memberikan semacam instruksi, tapi dari bawah harus ada suatu kolaboratif, kreativitas, kemudian juga inovasi. Ini yang kami pelihara terus, sehingga teman-teman merasa ini memiliki, saling memiliki bagian masing-masing, dan ini fleksibilitas kolaborasi ini kami kawal terus. Komunikasi dengan teman-teman spesialis, subspesialis, ini terus kami kawal. Jadi ini rupanya modal kami, bahwa manajemen dengan teman-teman pelaksana pelayanan di rumah sakit kami ini yang harus kami jaga, kekompakannya, kesulitannya itu yang harus kami kawal dengan baik. Nah ini saat ini perkembangan sudah berbeda begitu, adanya digitalisasi yang sangat luar biasa. Saat ini bagaimana dari RSUD RT Notopuro dalam memanfaatkan digitalisasi yang ada saat ini? Ya ini memang sudah era digital ya, tidak hanya bidang lain, rumah sakit apalagi. Nah kami memang sudah mulai awal sudah punya namanya santri online. Itu di era dulu pakai SMS, sekarang sudah pakai web, pakai WA. Santri online? Ya, bagaimana santri online itu namanya sistem antrian online. Oh baik. Namanya santri, Sidoarjo Kota Santri. Baik. Nah santri online ini sudah terhubung dengan mobile JKN. Kemudian juga kami sudah punya antrian operasi Sioko namanya, sistem informasi operasi. Jadi nggak ada lagi yang disembunyikan, keterbukaan dalam antrian operasi. Kemudian juga kami mempunyai rekam medik elektronik, memang masih perlu perbaikan. Dan ini terhubung dengan laboratorium information system, radiologi information system. Jadi dokter radiologi sekarang di rumah pun kalau malam ada pasien yang difoto CT scan, langsung terhubung bisa membaca dan menjawab langsung. Luar biasa. Kemudian, tapi masalahnya bagaimana? Apakah pasien cukup melek begitu terkait mengenai digitalisasi yang ditawarkan dari RSUD RT Notopuro ini sendiri? Ya, memang harus adaptasi ya. Pasien sudah mulai bisa diarahkan untuk antrian online-nya, penggunaan gadget, penggunaan memang masalahnya yang menggunakan iPhone ini yang masih belum bisa, karena basis kita kan masih Android. Jadi antrian itu termasuk kalau ada yang sistem antrian online yang di poli eksekutif, kemudian dokternya ada perubahan jadwal, kan mereka sudah menjadwalkan sebelumnya. Ternyata ada seminar atau ada kendala yang lain, ini bisa dijawab otomatis ke WA yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan nggak sampai datang ke rumah sakit. Kan kalau di poli eksekutif pasien ingin menemui dokter yang bersangkutan. Kemudian resep elektronik juga sudah ada di kami. Resep elektronik? Betul. Wow, jadi luar biasa.
pasien nggak lagi nunggu harus antrian begitu. Bisa langsung ke mana? Farmasi. Obat sudah dicek betul, tinggal di sana ambil. Kalaupun mereka nunggu agak lama racian, bisa diantar lewat koperasi ke rumah pasien tersebut. Kemudian juga telemedicine juga ada. Nah, telemedicine tidak hanya telemedicine, bisa membayar ke rumah sakit, membayar duluan saat telemedicine itu dengan berbasis digital tersebut ke bank atau ke kasir kami. Kemudian juga ada layanan yang lain TACS, Traffic Accident System, di mana pasien-pasien yang kecelakaan yang diampu oleh Jasara Harja, oleh BPJS, ini kan perlu surat keterangan kecelakaan dari kepolisian. Ini udah nggak usah lagi ke kepolisian, bisa diurus kami dengan digital itu. Akte kelahiran kami juga uruskan, akte kematian juga demikian. Ini berbasis digital semuanya. Luar biasa. Kita harus break kembali sejenak Pak Ato, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Kita masih bincangkan satu segmen. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program Update Siang. Masih bersama saya Pujo Rizaldi. Kita masih membahas mengenai transformasi layanan kesehatan RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Masih bersama dengan Pak Ato Irawan SPP MK selaku PLT Direktur RSUD RT Notopuro. Kita membahas kembali terkait mengenai pelayanan. Ini paling penting sekali nih Pak. Ini yang menjadi bahasan kita adalah kebanyakan orang-orang mau mengeluarkan kocek uang lebih besar begitu ke rumah sakit swasta dan sebagainya karena mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari tenaga kesehatan begitu. Nah, di RSUD RT Notopuro bagaimana? Apakah ada pembinaan secara langsung terkait mengenai pelayanannya, terus greetingnya dan sebagainya begitu, sehingga ada suatu kepuasan yang sangat tinggi begitu bagi pasien yang berobat di sana? Iya, SDM kami cukup banyak, hampir 2.000, mulai dari SDM medis, nakes, juga penunjang. Tapi kami juga punya SDM yang outsourcing, tenaga parkir, security, kemudian juga cleaning service. Ini semuanya harus kami lakukan suatu perbaikan terus-menerus. Jadi ada suatu pelatihan kompetensi, pelatihan bagaimana dalam hal menghadapi pasien, keramahan. Kan kami harus selalu mengutamakan bahwa pasien ini adalah pelanggan. Jadi kami juga punya moto bahwa keselamatan pasien kami utamakan dan kepuasan pelanggan ini harus diwujudkan. Pengunjung rumah sakit kan tidak hanya orang yang sakit. 60% pengunjungnya bukan orang sakit. Nah, makanya kami juga siapkan suatu tempat di rumah sakit kami itu tidak kayak suasana di rumah sakit. Ada suatu spot-spot yang Instagramable hospital. Taman kami berikan yang bagus, bahkan unsur-unsur etnis kami adakan di Rumah Sakit Sidoarjo. Kenyamanan ini kami utamakan. Dan rupanya ini disambut masyarakat dengan baik. Kadang-kadang ada keluarga pasien yang malah berfotoria di suatu spot-spot kami, ada gebyok segala itu, dan itu mereka diposting di medsos, malah justru membantu kami dalam pemasaran rumah sakit. Betul. Bahkan ada yang sampai ini kami juga punya gedung pertemuan, kemarin juga dipakai disewa untuk acara resepsi pernikahan. Jadi rumah sakit tidak hanya pelayanan, tapi kami juga memberikan suatu one stop services ya. Jadi ada kopi kenangan juga di kami, ada tempat-tempat untuk rentan tertentu ya. Jadi supaya masyarakat juga ke rumah sakit bisa nyaman. Jadi yang penting juga ini bagaimana SDM seperti kami. Seperti staycation nantinya jadinya. Betul. Tapi ya jangan sampai kerasan di rumah sakit. Nah, SDM kami juga kami bekali bahwa mengerjakan sesuatu aktivitas di rumah sakit semuanya anggap sebagai amal ibadah. Itu adalah investasi kita di akhirat kelak. Sehingga menolong sesama itu, menolong satu nyawa pun itu ada pahala yang seperti memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh manusia, umat manusia. Ini yang selalu kami tekankan. Bahkan setiap hari Kamis pagi, kami apel pagi, ada doa istighosah. Jadi mendoakan kami semuanya, mendoakan pasien. Jadi itu rutin ya Pak Ato? Rutin, tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis pagi kami, iya. Wow. Ada ustadz yang kami minta untuk istighosah, jadi apelnya agak panjang. Dan SDM kami selalu kami bekali bahwa betul-betul bekerja di rumah sakit, jangan seperti bekerja yang hanya melayani orang dengan biasa-biasa aja, tapi betul-betul inilah
Totalitas rasa gitu ya? empati harus diberikan seperti itu. Komunikasi ini yang paling penting. Kadang-kadang komunikasi ini kan nggak terlalu difahami masyarakat. Ini juga perlu, dan kami juga akhirnya membuat suatu program Sapa Pasien tiap Jumat. Kami berbagi ke beberapa tempat kami kunjungi oleh manajemen. Kita ingin ada sharing experience, jadi pengalaman pasien itu kami ingin mewujudkan. Bagaimana sih selama dirawat di rumah sakit. Sambil kami berikan juga ada air mineral, ada kue. Hari Jumat itu, Jumat berkah ya. Baik. Jadi kami bisa memperoleh informasi yang banyak dari pasien. Oh, kekurangan kami ini ya. Jadi hal seperti ini harus kami terbuka. Tidak ada hanya feedback begitu ya? Banyak feedback yang menarik bagi kami. Jadi karena kami kan nggak mungkin informasi yang ada itu ke kami sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kami juga harus rajin ke tempat-tempat pelayanan, dan program Sapa Pasien ini alhamdulillah masyarakat paling tidak keluhan-keluhan yang disampaikan itu bisa kami penuhi. Baik. Dengan cara bertahap seperti yang dengan ada. Bertahap tapi pasti begitu pasti ya Pak ada, ya. Baik. Pak Ato, saya yakin Anda pernah mengimajinasikan suatu rumah sakit tertentu begitu yang menjadi kiblat Anda secara langsung, atau bahkan Anda bisa membayangkan saya menginginkan rumah sakit seperti ini dan sebagainya atas arahan Anda secara personal. Bisa Anda sedikit ceritakan kepada kami semuanya dan juga pemirsa Jawa TV terkait mengenai kira-kira nanti harapan atau goalnya nantinya RSUD RT Notopuro itu seperti apa Pak? Ya, harapan kami rumah sakit yang betul-betul bisa melayani secara optimal dengan biaya yang sesuai dengan standar yang ada. Jadi nggak kemudian biaya murah layanannya juga nggak bagus, enggak, jangan seperti itu. Jadi rumah sakit yang berhasil nantinya itu adalah rumah sakit yang betul-betul layanannya lengkap, optimal dengan sesuai harga yang kemudian tidak harus melampaui dari harga yang normal. Jadi ini kepuasan pelanggan, keselamatan pasien kami utamakan. Tidak hanya itu, suasana rumah sakit, kenyamanan juga harus kami utamakan. Nuansa yang sejuk, nuansa yang rindang, pohon-pohonnya banyak, tamannya juga bagus. Nah, ini juga wujud mimpi kami bahwa rumah sakit tidak hanya merawat orang sakit, tapi juga pengunjung lain juga harus kami utamakan. Makanya kenapa kami juga nanti ke depan tidak hanya double deck parkir, kami akan membuat suatu gedung di lahan selatan rumah sakit yang sekarang milik PU itu. Kami coba nanti buat gedung parkir bertingkat, ada hospital hotel, karena saat ini yang pasien-pasien radioterapi, kemoterapi kan juga banyak yang dari luar daerah, bahkan luar pulau. Mereka butuh penginapan yang paling tidak nyaman, dekat dengan pasiennya. Dan kami punya ruangan HCU di ruangan di mana udah kami sekat-sekat kaca, jadi keluarga bisa masuk ke sana. Pasien-pasien yang kondisi terminal bisa mendampingi. Ini kan wujud kami bagaimana keluarga masih bisa mendampingi pasien yang kondisi terminal. Karena di ruang intensif kan di ICU, itu kadang-kadang keluarga kan nggak boleh masuk. Tapi ada ruangan yang bisa masuk ke situ. Baik. Lantas kemudian sebelum kita masuk pesan Pak, masih ada pikiran dalam diri saya begitu terkait mengenai inovasi apa nanti akan dimunculkan di RSUD RT Notopuro ini. Inovasi-inovasi lanjutan apa? Jadi inovasi-inovasi teman-teman semua setiap ada festival Kaizen, ini terus kami wujudkan. Jadi inovasi kami nanti ke arah bagaimana pelayanan untuk stem cell, pelayanan untuk ke arah layanan terpadu yang betul-betul seperti stroke, komunitas stroke ya. Jadi layanan nanti bagaimana kita punya satu big data. Pasien stroke yang kita rawat setelah selesai dirawat itu bisa terhubung dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, dengan masyarakat yang perlu ada suatu informasi bahwa jangan sampai terjadi serangan stroke yang kedua. Itu ada suatu aplikasi nanti saya inginnya seperti itu, ada aplikasi yang orang kalau udah gejala stroke setiap paling tombol bisa ke RSUD kami seperti itu. Baik. Terakhir Pak, singkat saja. Waktu kita terbatas sekali. Mungkin ada pesan untuk pemirsa Jawa TV. Singkat saja Pak. Iya. Terima kasih bahwa rumah sakit itu adalah rumah sakit yang kompleks ya. Kami seperti mengawal suatu orkestra. Jadi kami juga harus bisa mengharmonisasi dan masyarakat juga harus paham bagaimana prosedur pelayanan di tempat kami, dan ini merupakan suatu sarana yang kami ingin wujudkan yang terbaik kepada masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Ato, senang bisa berbincang dengan Anda. Kita ketemu dalam kesempatan, sukses untuk Anda dan sukses untuk RSUD RT Notopuro. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, kita harus break kembali sejenak, nanti akan menghiburkan atau menginformasikan kepada Anda terkait mengenai informasi-informasi berita lanjutan. Tetap bersama kami dalam program Update Siang.